Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maghfirah Aulia Rahmasumbara. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3 dengan NIM 12221000034. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik perkembangan sosial emosional anak usia dini usia 4-6 tahun. Selanjutnya, pada materi ini kita akan membahas yang pertama ada anak usia dini, yang kedua ada karakteristik anak usia dini usia 4-6 tahun, dan yang terakhir ada perkembangan sosial emosional. Yang pertama ada anak usia dini. Anak usia dini menurut Novan Ardi dan Barnawi pada tahun 2016 merupakan anak usia 0-6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Anak usia dini merupakan usia di mana anak tumbuh dan berkembang dengan pesat. Yang selanjutnya ada karakteristik anak usia dini usia 4-6 tahun. Nah, pada anak usia dini merupakan anak yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Bahkan bisa dikatakan sebagai masa lompatan perkembangan. Oleh karena itu, masa awal anak bisa dikatakan sebagai masa emas atau sering kita dengar dengan masa golden age. Nah, pada masa golden age ini adalah waktu yang sangat berharga dibandingkan dengan era-era berikutnya. Nah, di bawah ini ada karakteristik anak usia dini usia 4-6 tahun. Yang pertama, dari segi perkembangan fisik. Nah, anak sangat aktif dalam berbagai aktivitas. Oleh karena itu, kita dapat memanfaatkan untuk mengembangkan otot besar dan otot kecil anak. Yang kedua ada perkembangan kognitif atau daya pikir anak. Sangat pesat yang ditunjukkan dengan rasa ingin tahu anak ketika anak melihat sesuatu yang dilihatnya. Yang ketiga ada perkembangan bahasa. Nah, pada perkembangan bahasa, anak juga meningkat. Anak memahami pembicaraan yang dibicarakan oleh orang lain dan tahu bagaimana mengungkapkan pikirannya dalam bahasa tertentu. Lalu selain perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan bahasa, anak juga memiliki karakteristik yang unik. Lalu selain itu, ada karakteristik yang perlu dipahami oleh orang tua dan pendidik, yaitu bermain dan meniru. Nah, kedua karakteristik ini, bermain dan meniru ini, keduanya mempunyai pengaruh yang sangat dominan terhadap perkembangan anak usia dini. Anak suka meniru, yaitu apa yang dilihat anak dari seseorang, dan sangat mengesankan baginya jika anak meniru dan berperilaku seperti yang dilihatnya. Contohnya misalkan anak melihat orang tua sedang memasak ataupun sedang beres-beres rumah. Lalu si anak tersebut meniru apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Selanjutnya karakteristik bermain, artinya anak-anak mengisi kesehariannya dengan bermain. Oleh karena itu, orang tua dan pendidik harus melengkapi pembelajaran anak sehari-hari melalui kegiatan bermain. Nah, berdasarkan hal tersebut lahirlah istilah kata belajar sambil bermain. Hal ini menunjukkan bahwa bermain erat kaitannya dengan dunia anak. Selanjutnya ada karakteristik anak usia dini usia 4-6 tahun dalam metode belajar anak. Yang pertama, ada anak belajar melalui bermain. Yang kedua, anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya. Yang ketiga, anak belajar secara ilmiah. Yang keempat, anak-anak belajar paling baik bila apa yang mereka pelajari mempertimbangkan seluruh aspek perkembangan, bermakna, menarik, dan fungsional. Materi selanjutnya kita membahas tentang perkembangan sosial emosional anak
usia dini, usia 4-6 tahun. Menurut .g 2002 menyebutkan bahwa terdapat 3 tujuan dalam perkembangan sosial emosional, yaitu yang pertama, perkembangan pemahaman diri dan perkembangan hubungan sosial. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, perkembangan perilaku prososial. Nah, selanjutnya perkembangan pemahaman diri. Pemahaman diri mencakup berbagai hal seperti kesadaran diri, pengenalan diri, konsep diri, dan harga diri. Konsep diri merupakan gambaran menyeluruh tentang karakteristik, kemampuan, sikap, dan nilai-nilai yang dimiliki individu. Dan diyakini seseorang menggambarkan siapa dirinya. Konsep diri mulai terbentuk pada anak usia dini ketika kesadaran diri anak berkembang. Anak usia dini sekitar 5-7 tahun sudah dapat membuat gambaran dirinya. Nah, selanjutnya ada beberapa kegiatan yang membantu anak untuk memahami dirinya lebih baik dan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan guru di dalam kelas. Yang pertama ada kartu emosi. Nah, selama kegiatan ini anak belajar mengenal berbagai emosi seperti marah, takut, sedih, dan senang. Nah, yang kedua ada ku suka dan ku tidak suka. Kegiatan ini meminta anak untuk menceritakan kepada teman-temannya apa yang ia sukai dan apa yang ia tidak sukai. Nah, pada kegiatan ini akan membantu anak mengenal dan memahami dirinya dengan lebih baik. Selanjutnya, perkembangan hubungan sosial. Pada anak usia dini, hubungan sosial dengan teman sebaya semakin meningkat, terutama dalam kaitannya dengan bermain. Perkembangan sosial anak dihasilkan dari kematangan anak dan kemungkinan belajar dari berbagai reaksi lingkungan. Perkembangan sosial juga bisa dicapai melalui respon sosial yang sehat dan kesempatan yang diberikan kepada anak untuk mengembangkan konsep diri yang positif. Lalu melalui bermain, anak dapat mengembangkan minat dan sikapnya terhadap orang lain. Sebaliknya, aktivitas buruk yang berlebihan menghambat perkembangan sosial dan emosional anak. Nah, selanjutnya ada bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab diri mencakup kemampuan untuk mengikuti aturan dan rutinitas, kemampuan untuk menghormati orang lain, dan kemampuan untuk mengambil inisiatif. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan tersebut. Antara lain, yang pertama ada ikuti jalanku. Pada poin pertama ini, anak diminta untuk menjadi pemimpin barisan. Nah, pada pemimpin barisan ini, anak diminta untuk menciptakan gerakan yang berbeda-beda dan diikuti oleh anak lainnya. Yang kedua, ada mewarnai bersama. Dalam kegiatan ini, anak-anak dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang. Setiap anak dalam kelompok tersebut duduk melingkar dan diberikan satu set pensil warna. Pada poin kedua ini, anak diminta oleh gurunya untuk mewarnai gambar yang telah disediakan oleh guru tersebut. Lalu dengan giliran setiap anak dikasih kesempatan dalam waktu 1 menit untuk menggambar gambar yang sudah disediakan oleh guru tersebut. Ya, ada perkembangan perilaku sosial. Perilaku sosial mempunyai banyak bentuk. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang perkembangan perilaku prososial dan perkembangan empati. Nah, yang pertama ada perkembangan perilaku prososial. Perilaku prososial adalah perilaku yang disengaja yang dirancang untuk memberi manfaat bagi orang lain. Nah, yang kedua ada perkembangan empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dalam situasi tertentu.
Nah, kesimpulan dari materi ini, karakteristik umum anak usia dini adalah unik. Anak mempunyai tingkah laku yang unik, bentuk tubuh yang kecil, dan tingkah lakunya yang lucu akan membuat orang dewasa merasa senang, bersemangat, dan terkesan. Namun, terkadang orang dewasa juga merasa terganggu jika tingkah laku anak berlebihan dan tidak dapat dikendalikan. Perkembangan sosial emosional merupakan proses belajar beradaptasi untuk memahami situasi dan emosi ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya, termasuk orang tua, saudara, dan teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosial emosional erat kaitannya dengan komunikasi, baik dengan orang lain maupun dengan objek lainnya. Jika komunikasi tidak baik, maka tumbuh kembang anak tidak akan optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.